Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kang Jajat, sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan seperti apa sebetulnya kita bisa hidup di bawah naungan Pancasila. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Satuan Khusus BPIP, Romo Beni Susetio. Romo Beni, selamat pagi. Pagi. Ya, Romo Beni, kita tahu bahwa Pancasila sudah menjadi ideologi bangsa kita, tapi kita harus jujur mengatakan bahwa terutama beberapa waktu belakangan ada sebagian anak bangsa yang dengan terus terang, dengan terang-terangan mengatakan bahwa tidak menerima Pancasila, malah memegang ideologi yang lain. Kita melihat ada gerakan radikal yang semakin meluas katanya, dan ini kalau kita tidak waspadai juga bisa menggerogoti, bahkan bisa merobohkan Pancasila. Pertanyaan saya sederhana, Romo. Sebetulnya bangsa ini menerima tidak Pancasila itu, 5 silanya itu, sebagai sesuatu yang memang bisa dilaksanakan dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan, Romo Beni? Kalau lihat dari data-data survei, memang dengan jelas kan hampir 90% orang menerima Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. Itu menerima. Tapi problem yang utama dari beberapa survei itu bagaimana mengaktualisasi Pancasila dalam tindakan. Dan problem kita ini kan pada sila bagaimana menjaga persatuan, dan sila kelima menjaga yang namanya keadilan sosial itu. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kan mencoba Pancasila itu menjadi praksis tindakan kan. Misalnya pembangunan infrastruktur luar Jawa, perbatasan, daerah pinggiran, itu kan ingin menunjukkan sila persatuan, dan sila kelima yang dilupakan keadilan sosial itu. Problem kita adalah ideologi itu tidak bisa utopis gitu loh. Ketika utopis hanya ideologi itu hanya dihafalkan, kemudian didoktrin, tapi dilakukan dengan dipaksakan, tidak dengan kegembiraan, ya akibatnya terjadi persoalan seperti sekarang ini gitu loh. Jadi kalau kita melihat mengapa munculnya radikalisme, munculnya orang anti Pancasila, itu tidak semata-mata karena ada persoalan pembatinan nilai Pancasila dalam kehidupan kita bersama gitu loh. Maka ke depan memang ideologi Pancasila harus praksis dalam tindakan nyata, ya lewat kebijakan gitu loh. Bagaimana mendorong misalnya pendidikan yang inklusif, pendidikan yang terbuka, bagaimana pendidikan itu tidak lagi membeda-bedakan, tidak diskriminasi, tidak menjadi rumah bersama, Pancasila menjadi rumah kita, itu yang sebenarnya harus diaktualisasikan. Maka ke depan memang pendidikan nilai-nilai Pancasila itu haruslah masuk praksis dalam hidup keluarga dan sekolah. Tetapi yang lebih mendasar adalah kebijakan. Bagaimana kebijakan pemerintah mengacu pada nilai Pancasila. Kalau tidak mengacu nilai Pancasila, maka bagaimana martabat kemanusiaan sila kedua itu yang harus menjadi titik tolak pembangunan. Romo Beni, pembangunan tidak boleh. Ya, Romo Beni, kalau bicara soal peran pemerintah itu kan sudah dilakukan, tapi memang ada sedikit banyak kekurangan. Kalau melihat peran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa untuk membuat Pancasila ini benar-benar menjadi satu falsafah hidup yang diamini dan diimani oleh setiap anak bangsa, sudah cukup atau memang masih kurang, Romo? Ya, menurut saya dalam pengertian sekarang Pancasila sebagai sebuah yang selalu dikemukakan Pancasila alat pemersatuan, tapi menjadi slogan cukup ya. Tetapi bagaimana menjadi praksis itu belum. Maka memang pentingnya bagaimana Pancasila itu dikaitkan dengan aplikasi dalam kehidupan beragama kita gitu loh. Misalnya setiap agama itu mengajarkan tentang kejujuran. Setiap agama mengajarkan spirit saling menghormati. Setiap agama mengajarkan perbedaan itu sesuatu yang saling melengkapi persaudaraan. Nah, konsep-konsep itu harus lebih banyak sekarang ini disosialisasikan ke masyarakat yang lebih bawah. Jadi mengajarkan agama yang inklusif itu menjadi sangat penting, yaitu bagaimana agama-agama itu yang tumbuh dalam budaya di Indonesia itu bersentuhan dengan kultur budaya Indonesia. Jadi menjadi koran Kristen, ya harus Kristen Indonesia yang seperti dikatakan Soekarno itu. Nah, ini yang harus dibumikan di dalam saat ini. Tetapi itu hanya bisa dimulai dengan cara adalah apa yang dikatakan Pak Jokowi, yaitu kita harus mau mengubah paradigma kita, mindset kita, cara berpikir kita. Karena apa? Harus dalam kontekstual. Zaman ini kan zaman digitalisasi.
Berubah, Jadi ya. kalau kita mau membumikan Pancasila, ya bagaimana anak zaman ini juga harus disentuh gitu loh. Dengan Baik. masuk pintu mereka, hati mereka, itu baru Baik. kita mampu membumikan Pancasila dalam konteks kekinian. Oke. Baik, Romo Beni, terima kasih sudah memberikan kami pencerahan pagi ini. Selamat pagi, Romo Beni Suseto. Selamat pagi. Gitu loh. Kang Jajat, kalau melihat ini, memang ini sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui sudah lama kalau saya pikir, bahwa yang kurang adalah bagaimana praktek keseharian hidup kita menerapkan Pancasila. Nah, mungkin juga kalau saya melihat belakangan ini, contoh-contoh itu tidak terlalu diperlihatkan dengan baik oleh banyak orang yang katanya tokoh bangsa. Lalu bagaimana kita bisa membumikan Pancasila ini? Ya kalau Anda lihat di desa-desa, Bung Leo, Ya, Pancasila itu hidup. masih hidup ya? Hidup dan bahkan dipraktekkan. Kehidupan yang gotong royong, yang saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain, dan seterusnya, itu hidup sekali. Tapi justru yang jadi problem adalah justru di tataran elit itu. Oh. Yang tadi di awal kita bicarakan bagaimana. Baru dilantik beberapa hari menjadi kepala daerah, menjadi pejabat, anggota DPR, DPRD, kemudian terkena kasus korupsi. Iya. Itu yang justru jadi problem serius itu. Iya. Bahwa memang secara umum kita harus terus gelorakan terus, iya, tetapi persoalan yang justru di kelas-kelas bawah, yang di bawah itu justru sudah tidak sesungguhnya relatif atau jauh lah Pancasila itu justru dipraktekkan tanpa harus gembar-gembor bicara Pancasila. Justru yang di atas itulah yang sering sekali bahkan beberapa pejabat yang tertangkap kan justru yang paling nyaring juga bicara tentang anti korupsi dan Pancasila dan seterusnya. Yang dibicarakan sama yang dilakukan bertolak belakang begitu ya. Betul. Kalau melihat ini kemudian apakah memang kita bisa letakkan tugas membumikan Pancasila ini hanya kepada pemimpin bangsa, apakah kepada pemerintah atau kepada tokoh-tokoh bangsa? Kalau kita sebagai warga negara biasa tidak bisa ikutan berperan begitu, Kang Jajat? Ya seharusnya tidak seperti itu juga. Maksud saya justru yang harus menjadi contoh lagi-lagi itu kalau kita di gerbong kan lokomotifnya harusnya yang di atas itu. Elit itulah yang memang diberi hak keistimewaan, menikmati macam-macam, dihormati, fasilitas. Itu yang justru harus dicontoh terlebih dahulu. Ya baru yang lain di gerbong itu pasti akan mengikuti. Sebenarnya sih kalau itu dilaksanakan atau kehidupan seperti itu, mestinya yang di belakang itu tinggal ikut saja kok. Ya, misalnya ini masyarakat ini sudah memilih, sudah ikut pemilu, sudah segala macam. Betapa inginnya para pemimpin itu bertemu. Anda tahu kemarin ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bertemu, banyak yang menangis, banyak yang terharu, gembira ya, gembira, meskipun tentu ternyata ada juga yang memaki-maki begitu ya. Tetapi lebih banyak dalam survei itu menyatakan kebahagiaannya. Jadi masih lebih banyak yang sehat begitu ya? Lebih banyak yang sehat. Itu saya kira modal menjadi harapan kita itulah bertolak dari situ. Yang sehat itulah ya jadi selain tentu harus menyadarkan yang tadi yang justru kebenciannya tidak habis-habis. Nah, kira-kira seperti itu rakyat itu tadi itu ya. Kalau saya sering ke desa-desa jadi lebih geliat mereka itu sudah nggak usah diajari sesungguhnya yang seperti itu. Karena mereka sudah lakukan di keseharian mereka. Betul, gitu betul. Justru di tataran lagi-lagi di tataran elit itulah yang harus Tadi keras. Kata Romo Beni ada sesuatu yang menarik juga. Seperti pidato Pak Jokowi yang mengatakan bahwa harus ada perubahan pola pikir, perubahan cara berpikir, cara bertindak. Karena zaman ini berubah. Itu juga yang memang harus disesuaikan dengan terutama generasi muda. Ketika ada kemajuan teknologi begitu rupa, hal-hal yang mereka tahu dari masa lalu, seperti Pancasila, kalau tidak juga berubah tampilan begitu, mungkin mereka akan anggap itu usang, itu tidak usah kita adopsi, kita bawa ke depan. Bisa tidak Pancasila ini dimodernkan, Kang Jajat? Saya kira dengan lahirnya anak-anak muda yang kreatif luar biasa, sangat bisa dengan tentu dengan berbagai inovasi itu. Nah, anak muda sekarang itu kan yang paling tidak suka adalah kan mendengarkan sesuatu yang bersifat khotbah umumnya itu. Indoktrinasi ya. Yang dicekoki begini. Nah, memang harus disesuaikan
dengan apa yang dimaui mereka sekarang ini, karena memang eranya seperti itu. Iya. Dan dalam banyak hal anak-anak muda dengan inovasi muncul yang kita lihat sekarang, itu kan sesungguhnya tanpa mereka gembar-gembor bicara Pancasila, mereka sudah melakukan itu. Yeah. Apa dampaknya? Keharuman bangsa itu, ya. Dan mestinya memang pemerintah memberi dukungan untuk hal-hal yang seperti itu. Yeah. Ya, karena kalau dari sumber daya kita, meskipun memang kesenjangannya ya juga lebar, tetapi banyak sekali bertumbuh anak-anak muda yang super kreatif, yang sangat kreatif itu. Pertanyaan berikutnya adalah yang saya jujur dari awal tuh khawatirnya begitu, Kang Jajat. Kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita sebangsa yang punya ideologi yang lain, spesifiknya adalah radikal, dan ini dengan sangat masif berusaha disebarluaskan. Sementara kita berusaha juga membawa Pancasila ini sebagai satu nilai hidup bangsa. Bagaimana kita menyikapi golongan radikal ini? Akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, Kang Jajat. Sebelum kita mendengarkan masyarakat, jadi bagaimana sebetulnya kita menghadapi saudara-saudara kita yang punya paham radikal yang tidak mau menerima Pancasila? Ya, saya kira yang pertama menurut saya pergulatan kita punya Pancasila itu kan tidak mudah ya. Berkah, banyak orang bilang ini berkah yang luar biasa. Kita disatukan. Sejarah itu saya kira harus dipelajari lagi, dibaca lagi, diberitahu lagi. Betapa kita ketika membuat negara itu proses perjuangannya seperti ini. Dan karena itu ada yang mengatakan bahwa Pancasila adalah kalimatun syawah, titik temu. Jadi kita ini negara kesepakatan. Pak Ma'ruf Amin beberapa kali mengatakan bahwa ini adalah negara kesepakatan. Yang sekarang misalnya tidak menerima ini akan tertolak, bukan ditolak tapi tertolak karena di luar kesepakatan itu. Kalau yang di luar Pancasila itu. Nah, tetapi kan kita negara terutama memang nggak boleh berdiam diri, harus terus diberitahu. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah persatuan, tetapi soal sila kelima tadi yang juga disinggung oleh Romo Beni itu. Sebelum kita lanjutkan itu, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Elisa. Pak Elisa, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosid. Selamat pagi Pak Elisa. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, yang pertama saya mau sekedar mengoreksi atau ya mohon maaf kalau ini kurang pas. Kita jangan menggunakan Pancasila adalah alat pemersatu. Kata alat mari kita sepakat untuk hilangkan dia. Karena alat itu sebuah benda yang sewaktu-waktu ada masanya alat itu sudah tidak bisa kepakai lagi karena haus dan rusak dan sebagainya. Tapi Pancasila itu abadi sepanjang negara ini ada sebelum dunia ini kiamat. Jadi kita tetap mengatakan saja Pancasila pemersatu bangsa, titik. Pancasila pemersatu bangsa ya. Baik. Ya, karena alat itu kan sewaktu-waktu bisa rusak. Bisa diganti, bisa rusak, bisa hilang begitu karena ya. alat ini diganti, ini makanya ada paham-paham orang itu kan bisa diganti. Alat akan kita beli kunci. Yang berikut, Pancasila itu harus kita tanamkan kepada anak itu sejak dia masih di dalam keluarga, kemudian masuk dalam bangku pendidikan SD sampai perguruan tinggi. Saya melihat nilai-nilai pelajaran penanaman budi pekerti, terutama tentang Pancasila ini sudah tergerus di dalam masyarakat. Ya, jadi perlu digalakkan kembali melalui badan yang telah dibentuk oleh Pak Presiden Joko Widodo. Saya bukan mau mengangkat kembali Orde Baru, tapi dulu kita ada kena dengan apa yang disebut dengan pendidikan moral Pancasila, kemudian ada juga P4. Mari kita galakkan Pancasila. Karena hal-hal yang terjadi seperti kemarin demo-demo mengarah integrasi bangsa itu kan diakibatkan pada pemahaman Pancasila yang sangat dangkal, terutama sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Elisa di Manokwari. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Elisa ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi Pak. Pak Bion, selamat pagi. Mas Leos. Selamat pagi Pak Kohar. Selamat pagi Indonesia. Pak Jajat Sudrajat. Ya, silakan Pak Bion, singkat padat saja Pak. Mas Leo.
berikan kita waktu dulu untuk memberikan pendapat kepada rakyat Indonesia. Oke Pak, silakan lanjut. Proklamator bangsa kita, Insinyur Soekarno, dengan jerih payah, darah, tenaga, waktu dan sebagainya mendirikan Pancasila. Maka ketuhanan yang Maha Esa sebagai filter moral bagi anak bangsa di dalam mewujudkan Indonesia masa depan. Korupsi merajalela, hal-hal yang lain mengatur disintegrasi bangsa muncul di permukaan, agama, berpendapat dan lain sebagainya. Kata ketuhanan yang Maha Esa ini adalah harga mati, tidak ada kompromi bagi rakyat Indonesia. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jujur kita katakan di era reformasi sampai sekarang ini, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercatat. Keadilan kekuasaan hanya menumpuk di Pulau Jawa, maaf Mas Leo. Menteri-menteri hanya diisi oleh orang Jawa. Sudah mulai dibangun loh Pak, di Sulawesi, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua sudah mulai dibangun loh Pak, dan juga bukan sedikit Pak Bion. Ya betul Mas Leo, kita sepakat. Cuman persoalannya pembagian kekuasaan yang berkeadilan. Ini Pulau Jawa saja mengisi sampai 30 menteri Mas Leo. Makanya saya jujur Mas Leo. Representasi begitu ya Pak Bion ya, Anda berharap seperti itu ya? Kasus 27 Juli saya mau ditembak penyerangan kantor DPP PDIP Mas Leo. Sampai hari ini sama Mbak Mega saya tidak pernah menuntut apa-apa jasa saya terhadap negara ini. Baik. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita sudah menangkap maksud Anda. Di belakang Pak Bion ada Ibu Upik di Jakarta. Ibu Upik, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard dan Bang Jajat. Selamat pagi Ibu Upik, silakan Bu. Di bawah naungan Pancasila. Ini saya sangat setuju sekali ya. Ya karena Pancasila itu bukan alat, memang adalah perekat bangsa ini. Terbentuknya Indonesia itu sudah melalui beberapa, mulai suku, bangsa, agama dan kebudayaan disatukan, udah adalah tidak ada lagi yang akan mengoyak Pancasila ya. Nah, cuman di sini saya sangatlah prihatin dengan ideologi yang sudah mulai terkikis karena adanya serangan macam-macam ini kita mengalaminya, ideologi anak-anak mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi sampai ASN bahkan TNI itu sudah tersusupi oleh ideologi yang radikal. Nah, inilah siapa yang tidak setuju Pancasila sekarang juga harus kalau bahasa Jawanya harus diteliti atau dipetani, suruh keluar dari mereka karena mereka berpura-pura gitu loh, berpura-pura. Sebagai nah saya ingin PMP itu dimunculkan lagi, sekolah pendidikan moral Pancasila ya Bu ya? Iya, moralnya mana? Nah, sekolah budi pekerti. Saya akan mudah-mudahan nih bantuan dari teman-teman nih, kita akan mendirikan sekolah Pak di Jakarta ini, sekolah budi pekerti. Mohon doa restunya aja lah. Saya sedang merintis ini karena saya alergi Pak. Maaf Pak, saya orang Islam, tapi saya sangat tidak setuju dengan orang bercadar. Itu apa maksudnya? Boleh bercadar. Terima kasih Ibu Upik di Jakarta. Di belakang Bu Upik ada Pak Rifanto di Gorontalo. Pak Rifanto, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rifanto, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, terima kasih. Begini, Indonesia itu adalah negara besar. Ya, negara besar dan banyak keberagaman gitu. Indonesia ini ibarat pelangi gitu. Berbeda tapi indah dipandang gitu kan. Makanya siapa saja yang pihak-pihak yang melakukan sebuah pelecehan terhadap ideologi kita, seharusnya kita harus berikan sanksi begitu kan. Dan saya mengutip dari 5 sila yang ada di Pancasila di butir keempat ini ya, keadilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Topik kelima butir kelima. Jangan hanya ketika ada bantuan dari pemerintah, ketika ada bawahannya itu hanya dipercayakan kepada keluarganya gitu loh. Tidak diberikan kepada saudara yang memang layak untuk menerimanya gitu kan. Harus adil. Jadi, harus adil, betul. Jadi jangan hanya sebagai hafalan saja gitu kan. Harus kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, terima kasih Pak Rifanto di Gorontalo. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Kang Jajat dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma.
Fastron dengan teknologi NanoGuard berikan perlindungan lebih, daya tahan lebih, daya jelajah lebih, performa lebih. Fastron understands you. Fastron drive performance. Weleh, seret nih. Kantong seret. Kencengku yang seret. Oh, iling-keling. Membantu meluruhkan batu oksalat di ginjal dan saluran kemih. Cur. Untung ada keling. Batu ginjal luruh, buang air kecil lancar, car-car. Kejibeling. Iling-keling. Batu oksalat luruh, urin lancar. Ikutan poin serbu BTN. Buka rekening tabungan BTN Batara. Tingkatkan saldo. Perbanyak transaksi kartu debit BTN dan BTN Mobile Banking. Tukarkan poin untuk keinginan apapun. Raih grand prize miliaran rupiah di akhir periode. Poin serbu BTN. Apapun keinginan Anda, BTN akan wujudkan. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah. Warna mengkilap, lengkap. Keringnya cepat, tahan lama. Altex sintetik kualitas Jawara. Kata kakek menang kalah soal biasa. Meskipun terkena diabetes, kakek tetap semangat. Semangat itu yang kuwarisi. Resiko mungkin diturunkan. Manisnya hidup kita yang tentukan. Tropicana Slim. Mau tahu rahasianya? Polytron Primadona Samba, hemat listrik dengan Magic Gear, lebih praktis dengan water selector. Pencuci bersih hanya Rp400 per kilo. Sisanya ya buat belanja. Polytron. Dari masa ke masa, Beleza tetap kuat dan elegan. Beleza dengan tempered glassboard. Tampil premium sepanjang masa. Beleza, premium selamanya. Polytron. Permasalahan kesehatan seputar jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya dibahas tuntas oleh para praktisi kesehatan. Teknologi di bidang medis juga berkembang dan menawarkan kemudahan untuk Anda. Bagaimana teknologi laser membantu mengatasi masalah kesehatan? Saksikan Go Healthy dalam Selamat Pagi Indonesia Plus di Metro TV. Didukung oleh niatnya dulu ya yang muncul ya. Aku ingin bantu orang ya. Itu apa uang yang terkumpul nanti? Uang yang terkumpul itu buat oma dan opa di Bantar Gebang. Kan uang itu penting. Harusnya kan kumpulin sudah banyak pakai sendiri kan lebih penting. Kenapa harus dikasih ke orang lain? Kick Andy, bocah berhati malaikat, Jumat 19 Juli jam 7:30 malam. Nggak jadi. Opsi bersama Afiani Mali setiap Senin live jam 8 malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Jaja tadi para pemirsa benar-benar berharap bahwa bangsa ini, terutama juga para pemimpinnya benar-benar memegang Pancasila. Jangan kemudian katakanlah aparatur sipil negara, bahasa sederhananya terima gaji begitu dari negara, tapi justru berusaha merusak negara ini. Itu bagaimana? Saya ingin terima kasih dulu kepada Pak Elisa, Pak Bion tadi ya. Bion dari Mataram. UP di Jakarta ya. Pak Rifanto di Gorontalo. Nah, beberapa poin tadi kan menunjukkan juga kepedulian mereka bahwa harapan terhadap Pancasila itu luar biasa tinggi. Ya, dan bicara soal kesenjangan yang luar biasa. Semakin ke timur memang IPM-nya tuh semakin memang semakin rendah. Indeks pembangunan manusianya semakin rendah. Tetapi itu memang kan karena puluhan tahun memang daerah timur itu betul memang dianaktirikan. Karena itu sekarang era Pak Jokowi itu kan luar biasa juga melakukan pembangunan infrastruktur. Tetapi tentu dalam waktu 5-10 tahun pasti tidak akan mungkin bisa sama. Karena sudah tertinggal lebih dari 60 tahun ya? Betul. Dari berbagai hasil misalnya tes segala macam, pasti dari timur pendidikan juga selalu tertinggal. Nah karena itu memang upayanya ini harus luar biasa. Ya, 10-5 tahun pasti belum bisa. Nah tetapi saya kira itu juga bukan berarti harus tidak dicatat, tetap harus juga ini harus terus menerus di dalam benak pemerintah. Ini memang harus PR besar yang harus selalu harus direalisasikan di lapangan itu. Tapi yang tadi Anda katakan, kalau kita lihat dalam hierarki perundang-undangan,
Pancasila itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi di kepalanya konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 sendiri adalah segala sumber hukum. Nah, artinya Pancasila itu udah sangat tinggi di situ. Nah, lalu kalau kemudian tidak merembes kepada turunan undang-undang atau peraturan apapun, apalagi bertentangan, ini kan luar biasa salahnya. Baik para pembuat undang-undang maupun apalagi kemudian ketika dilaksanakan. Undang-undang migas dulu misalnya awal-awal, itu kan sangat tidak berpihak. Dan kalau dilihat dari Pancasila, udah jelas karena itu memang harus direvisi kan. Nah, pertanyaan Anda tadi, ya memang lagi-lagi orang pesimis sekarang, sudahlah kita kalau melihat pejabat kita pesimis gitu ya. Anda juga tadi cara seperti itu. Kita lingkungan yang terdekat. Tapi kita kan tidak boleh berhenti berharap karena mereka adalah pelaksana undang-undang gitu ya. Mereka yang dapat kekuasaan. Betul. Jadi penyelenggara tiga pilar itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Mereka memang harus di garda paling depan untuk melaksanakan itu. Kalau kemudian mereka yang paling justru paling tinggi pelanggarannya, hukumannya harus berat. Beliau begini, sekarang saya kira harus juga ada keberanian kalau orang melanggar sila kepersatuan, misalnya orang ada pakai Perpu misalnya, karena memang persatuan penting sekali. Tapi juga kalau Anda lihat hasil surveinya Oxfam, ya, satu orang kaya di Indonesia nilainya sama dengan 49% orang paling miskin misalnya, itu kan sila kelimanya di mana? Karena itu saya kira kesenjangan yang sangat tinggi itu tidak boleh dibiarkan. Dan sudah perlu nggak Perpu di situ kegentingan yang memaksa, karena ini berbahaya. Beliau dari berbagai sejarah mengatakan berbagai kerusuhan sosial itu awalnya karena kesenjangan ekonomi, karena soal ekonomi. Kalau kita bertanya apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk membumikan Pancasila, karena tadi Bu Upik menarik sekali usulnya kita harus berangkat dari keluarga, karena disitulah kekuatan kita. Itu bisa kita lakukan tidak? Saya setuju. Jadi misalnya saya tidak tahu yang lain, tapi misalnya di keluarga saya mengajarkan kepada anak-anak saya selalu harus kita, misalnya saya dari keluarga Muslim, tapi yang lain juga punya keyakinan yang berbeda, tetapi mereka juga punya kebenarannya sendiri. Hormati itu. Toleransi ya. Anak-anak saya bergaul dengan lintas agama, lintas suku. Bagus itu. Dan terbiasa anak-anak dari lintas suku main ke rumah, bahkan tidur di rumah. Dan kita tidak bicara soal masing-masing wilayah itu, tapi bicara soal kebersamaannya itu. Saya setuju, pada akhirnya memang keluarga itu adalah yang sangat menentukan. Ya, tetapi kalau keluarga tetapi juga tidak, keluarga kita kan beda-beda ya, serapannya beda-beda, pengetahuannya beda-beda, tentu kita agak berat juga kalau mengharapkan sesuatu yang sama tadi ya. Karena itu memang negara tidak bisa tidak, ini harus juga. Nah, sekarang misalnya tokoh-tokoh sentral di berbagai, misalnya sekarang para pendakwah, mestinya itu yang harus sering juga melakukan itu. Ya. Itu kita harapkan itu bisa masuk ke keluarga-keluarga. Baik, itu bisa dilakukan oleh negara dan kita juga bisa berperan ya. Kang Jajat Sudajat, terima kasih sudah ada di sini, Kang. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pemirsa, jika ingin menjadikan Pancasila sebagai energi positif bangsa, Pancasila harus memberikan harapan untuk masa depan, khususnya dalam merealisasikan visi dan misi bangsa Indonesia. Tidak kalah penting juga adalah teladan dari para elit bangsa, karena prinsip-prinsip Pancasila akan sulit merasuk dalam sendi kehidupan berbangsa kalau para pejabat negara masih diliputi keserakahan yang berpadu dengan oportunisme akut. Semoga itu jauh dari kita. Saya Leonard Mosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.